Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, dimanapun berada. Saya harap semua sahabat Eljon dalam keadaan sehat semua, walaupun sekarang pandeminya sedikit naik lagi nih. Nah, kembali lagi bersama saya, Mario Agustian Lasut, dan juga Bro Ruby Herman. Halo Bro Ruby. Halo Bro Mario, sehat dan Tentunya biasa. acara Iya, kita nih, apa ini Bro Ruby acara kita nih? Mungkin ada yang lupa Startup nih. Gallery. Iya, Startup Gallery yang selalu memberikan narasumber dari founder-founder startup yang mungkin bisa menjadi manfaat ataupun inspirasi bagi sahabat Eljon semua. Yes, Oke. benar banget. Nah, saya bawain temen nih dari Palembang lagi, Bro Ruby Herman. Penasaran nggak nih? Nah, saya bawain sekarang CEO dan founder Belajaria, yaitu Bro Freddy Dermaga. Halo Bro Freddy, apa kabar? Halo, Palembang, apa kabar? alhamdulillah baik. Baik. Nah, Thank you Pak Mario, Pak Ruby. Sama-sama Pak Fedi. Sehat ya Pak? Iya Pak, alhamdulillah sehat-sehat juga. Siap, Bro Freddy. Kita pengen tahu nih, sebelum kita masuk ke Belajarianya nih, pengen dong kenalan juga nih. Mungkin juga Bro Freddy mau kenalan juga sama sahabat Eljon semua. Silakan Bro Freddy, kenalan. Oke, selamat malam bagi sobat semua, sobat Eljon. Terima kasih ini sudah diundang Pak Mario, Pak Ruby. Kenalin, saya Freddy Dermaga, founder dari Belajaria. Oke. Siap. Wah, ini lagi sibuk atau gimana nih? Kita langsung tapping-tapping tadi bilang selamat malam ya. Lagi belajar. Lagi belajar tentunya ya, Bro Freddy. Ya, nggak begitu sibuk sih Pak malam ini. Jadi memang diluangkan waktu khusus untuk sobat Eljon gitu ya sih. Mantap. Oke, apa ini Belajaria nih Pak Fedi? Nah, Belajaria tuh apa? Apa Belajaria ini? Jadi supaya sahabat Eljon juga tahu dan mungkin diceritakan juga nih, Bro Freddy sampai mendapatkan ilham ataupun melihat permasalahan sekitar sampai membangun Belajaria nih. Boleh di-sharing? Kalau nanyanya apa, berarti belajar Rio. Ya. Oke, silakan Pak Fedi. Oke, siap Pak. Jadi Belajaria merupakan sebuah Islamic edutech yang mana kita berfokus pada memudahkan setiap orang untuk dapat belajar membaca Al-Quran, belajar memperbaiki bacaan Al-Qurannya, dan menyempurnakan bacaannya. Nah, dari situ apa sih yang menjadi permasalahan yang ingin Belajaria coba berikan solusinya gitu ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini 80% lebih masyarakat Indonesia itu seorang Muslim gitu, beragama Islam. Namun faktanya yang ada adalah 65% dari populasi Muslim di Indonesia itu ternyata masih belum bisa nih membaca kitabnya sendiri gitu. Nah, atau belum bisa membaca. Nah, maka dari itu kita melihat nih apa sih yang menjadi penyebabnya gitu. Nah, ternyata di era yang sekarang yang mana setiap orang tuh memiliki kesibukan yang sangat padat gitu ya, sehingga bagi mereka yang pengen belajar ngaji, pengen belajar baca Al-Quran, tidak sempat nih kalau bertemu secara langsung, misalnya ke rumah, ke masjid gitu. Nah, sehingga Belajaria hadir memberikan kesempatan buat semua orang dapat belajar ngaji, belajar Al-Quran secara online gitu. Nah, itu yang menjadi problem yang ingin Belajaria coba selesaikan melalui platform yang kita buat ini gitu. Siap. Mantap nih. Mulia sekali ya. Ya. Problem nih, dari ada kebutuhan juga. Kebutuhan. Memang se-urgent apa ya Bro Freddy ya? Maksudnya problem ini kan kalau dilihat dari sebuah startup ya, ini kan apa namanya, apalagi belajar agama gitu kan, baca Al-Quran gitu ya. Ini sepelik apa sih? Boleh nggak di-share experience-nya? Mungkin dari Bro Freddy sendiri mungkin bisa share sebelum orang-orang ini pengen tahu kan sebenarnya manfaatnya nanti jembatannya ke platform Belajaria.
Oke. Nah, jadi ya di setiap agama tentunya membaca kitabnya itu merupakan sebuah kewajiban gitu ya. Nah, di dalam Islam kitabnya ya ini Al-Quran, dan Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab gitu. Nah, banyak masyarakat Islam itu yang tidak mengerti gitu membaca kitabnya sendiri, meskipun memang ada artinya, cuman apabila dibaca dalam bahasa Arabnya, nilai pahalanya gitu ya itu berbeda lah gitu, lebih gitu. Nah, sehingga ini merupakan sebuah kewajiban nih bagi setiap muslim itu bisa membaca kitabnya sendiri. Nah, melalui Belajariyah ini proses pembelajaran itu bisa dilakukan dengan dua cara gitu. Nah, yang pertama bisa melalui video call secara langsung, sehingga bisa dituntun secara langsung oleh si ustadz-ustadzah pengajarnya. Kemudian yang kedua, bagi yang memang memiliki waktu yang sangat sibuk gitu kan, misal hanya punya waktu malam hari saja, kemudian pas sudah sampai rumah merasa lelah, capek, maka bisa juga mereka belajar melalui video rekaman, video materi gitu. Nah, belajar Al-Quran. Jadi kalau dibilang tidak ada waktu untuk belajar Al-Quran nih, keliru gitu ya, karena sudah banyak kemudahan yang ada saat ini, termasuk di Belajariyah kita memberikan kemudahan bagi setiap orang buat belajar Al-Quran gitu. Oke. Nah, ini cara Bro Freddy ini berarti aplikasi atau website atau apa nih? Kalau boleh tahu. Ya, bagi teman-teman yang mau mengakses Belajariyah atau mau mencari pengajar ngaji, saat ini bisa mendownload aplikasi Belajariyah di Play Store. Jadi di aplikasi itu teman-teman itu bisa melihat siapa pengajarnya gitu, kemudian profilnya di situ tertera, latar belakangnya, prestasinya, bahkan itu terlihat di dalam aplikasi, sehingga peserta bisa memilih juga nih, termasuk lokasi nih, kalau misalnya mau belajar secara offline pun kita sediakan. Kalau bisa satu daerah nih sama-sama di Jakarta dan daerahnya available untuk dijangkau, ya maka boleh janjian belajarnya secara langsung begitu. Tapi ketemunya di aplikasi gitu. Nah, berarti nggak cuma di Palembang bisa akses, sekarang udah bisa akses di daerah mana aja nih, Prof. Freddy? Ya, kalau secara akses untuk aplikasinya sebetulnya dari seluruh dunia gitu ya, karena ya dari negara luar juga sudah banyak nih yang belajar di melalui aplikasi Belajariyah gitu ya. Paling tidak ada 5 negara nih yang sudah belajar melalui aplikasi Belajariyah. Tapi kebanyakan itu para pekerja migran Indonesia gitu ya. Misalnya ada yang dari Amsterdam, Taiwan, Jepang, Hong Kong, Brunei gitu. Nah, alhamdulillah ini sudah banyak juga yang ikut dan mereka sangat merasa terbantu gitu. Karena dengan kesibukan mereka di pekerjaan mereka di sana, mereka bisa belajar dengan waktu yang fleksibel. Jadi kita tidak ada waktu khusus belajar, tapi waktunya kita ya silahkan sepakati antara pengajar dan pesertanya gitu. Jadi sangat fleksibel untuk belajarnya. Iya, gitu. apalagi beda waktu ya. Betul lah. Ada yang di Amsterdam kan beda 5 jam tuh. Nah, jadi harus didiskusikan antara si peserta dan pengajarnya tadi gitu. Misalnya nggak bisa di hari ini, ya udah hari apa nih keduanya bisa ketemu gitu kan. Nah, itu enaknya akan menjadi bisa fleksibel waktunya, bisa didiskusikan. Ya. Gitu. Ini saya lihat juga ada ujian awal, ujian akhir. Nah, ujian ini menentukan apa nih? Ya, jadi ujian awal, ujian akhir itu merupakan si pengajar bisa mendiagnosis terlebih dahulu gitu, kemampuan membaca itu sudah sampai mana. Nah, jadi kan pembelajarannya itu ada beberapa tingkatan gitu. Ada yang basic itu yang dari Iqra gitu ya. Kalau yang sudah tingkat level atas itu mereka sudah pada level yang membaca Al-Quran dengan diiringi irama. Nah, itu sudah berlevel atas. Nanti peserta itu
ya si pengajarnya akan melihat terlebih dahulu nih kemampuan sudah sebatas mana gitu. Nanti akan direkomendasikan. Kayaknya cocoknya ikut yang kelas basic aja nih, karena dari hasil tesnya tadi gitu kan, ternyata harus belajar dari awal. Atau dia sudah bagus nih, ternyata boleh ikut pada pembelajaran yang tingkatnya sudah atas gitu. Jadi kurikulumnya disediakan oleh Belajaria ini ya? Ya, ada beberapa kurikulum yang kita sediakan gitu. Namun ada beberapa juga kurikulum yang kita serahkan kepada si pengajarnya gitu. Biasanya si pengajar seperti apa mengajarnya, kemudian itu bisa diterapkan ke si pesertanya gitu. Karena juga kita mengambil atau mengajak nih para pengajar itu yang mereka berasal dari pesantren-pesantren di Indonesia, sehingga biasanya sudah ada kurikulum tersendiri gitu. Ya. Oke, nah kalau soal belajarnya ini tingkatannya ada harganya tersendiri atau gimana nih? Iya, Pricing-nya, jadi pricing. untuk biaya belajarnya, kalau di belajar infak belajar gitu ya, dari belajarnya sebetulnya memberikan nih minimal atau batasan minimal infak belajarnya. Namun apabila si pengajar ingin menetapkan infak belajarnya lebih dari itu, kita persilahkan gitu. Nah, jadi infak belajarnya setiap pengajar itu beda-beda. Kemudian tergantung juga paketnya. Jadi kita juga sediakan ada yang paket privat, one-on-one, kemudian ada paket berdua, jadi 2 peserta belajar dengan 1 pengajar, atau paket yang ketiga 4 peserta dengan 1 pengajar. Nah, jadi kita juga sediain nih pilihan paket belajarnya gitu. Oke, saat ini udah berapa banyak nih yang udah ikutan belajar dan berapa banyak nih gurunya? Kalau untuk guru, alhamdulillah tuh sekarang sudah lebih dari 100 ya, lebih 100 pengajar yang berasal dari seluruh Indonesia, bahkan ada juga tuh yang berasal dari Taiwan. Nah, jadi orang Indonesia yang kerja di Taiwan, namun dia juga cukup kompeten untuk mengajar, sehingga dia juga ikut dari ya. Nah, kemudian yang peserta yang sudah ikut belajar, ya sejauh ini sudah hampir 70-an gitu. Dengan 2 metode tadi nih, ada yang belajarnya lewat video call, kemudian ada yang belajarnya lewat video serial tadi gitu. Nah, sejauh ini ada 70-an lebih lah peserta yang ikut gitu. Oke, silakan Pak Mario. Oke, nah ini jadi kalau offline-nya sendiri tadi itu maksud saya itu offline-nya. Tadi kan offline, terus offline-nya udah bisa diakses di mana aja nih? Maksudnya janji ketemu gitu kan? Ataupun pengajarnya udah tersebar di daerah mana aja kalau boleh tahu? Oke. Kalau pengajarnya memang sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia gitu ya. Nah, kalaupun misalnya nanti nih si peserta pengen belajarnya secara offline, nah maka peserta tadi bisa memilih nih pengajar mana yang berada pada wilayah yang sama dengan si peserta tadi. Misalnya sama-sama di Palembang. Oke nih sama-sama di Palembang, kemudian nanti kita hubungkan, lalu mereka temu janji mau ketemu di mana gitu kan, di rumahnya atau di rumah pengajar atau di masjid atau di mana, itu bisa dilakukan. Nah, asal antara peserta dengan si pengajar tadi berada pada wilayah yang sama gitu, atau yang dapat dijangkau gitu. Itu dia ya. Kalau soal permodalan sendiri nih, boleh sharing kan? Karena kalau permodalan ini kan isu yang kalau ditanyain ke founder pasti ketawa sendiri. Nah, boleh di-sharing. Permodalannya masih dari kantong sendiri atau udah dari investor?
atau sekarang lagi open nih untuk pendanaan. Siapa tahu nih, tahu sahabat Eljon yang nonton tertarik karena kan bisnisnya tadi tujuannya mulia banget, terus juga bantu banyak orang untuk belajar agama. Nah ini boleh di-sharing dong soal pendanaannya, silakan. Oke. Jadi untuk pendanaan sendiri belajarnya sebetulnya kita masih bootstrap gitu ya. Jadi masih ya mengeluarkan dari kantong masing-masing gitu ya. Termasuk saat ini sudah ada juga yang berlangganan belajar. Nah, dari situ juga kita bisa putar untuk proses maintenance aplikasinya, kemudian juga marketing dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk saat ini masih dari kantong pribadi gitu masing-masing para pendirinya. Nah, kalaupun misalnya ada yang berminat gitu ya, memiliki visi yang sama dengan belajar ya kita sangat open gitu. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi visi kita ini bisa terlaksana dengan cepat, bisa terlaksana dengan gampang gitu ya, atau ya dengan adanya kemudahan dari pendanaan misalnya gitu. Nah, gitu. Jadi kita juga open nih Pak kalau misalnya ada yang memiliki visi yang sama gitu. Ya, tadi kuncinya ya visi yang sama tadi sahabat Eljon. Iya. Oke, tahan dulu, kita mau break dulu. Nanti kita akan kembali lagi. Kita masih punya sebuah segmen kembali nanti. Sahabat Eljon jangan kemana-mana, kita break dulu. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi Startup Gallery. Sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.